modul 1 dan sekarang masuk ke modul 2 pelajaran saya. Jadi sekarang yang di modul 1 itu terutama di modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu apa saja komponennya? Langsung ke slide 4 aja. Nah, yang pertama ditemukan adalah disiplin. Itu dari sana apa, dari mana kata disiplin membuat orang tertib dan dalam itu. Orang yang disiplin itu benar-benar dari hati, dilaksanakan karena dia mau bertanggung jawab, bukan karena takut dengan orang atau takut dengan aturan atau takut dengan sanksi. Nah, itu seperti itu. Lanjut lagi. Kemudian lanjut lagi. Apa saja yang akan disampaikan dalam modul ini, dalam modul yang sudah saya terima itu tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, gotong royong, kreatif. Kalau dulu kita mengenal ada apa sih? PPK ya? PPK. Yang ada 18 karakter. Ini kalau profil pelajar Pancasila ini ada di sini ada sampaikan 5 yang tertulis di sini. Yang dari semua ini tapi kita sudah melakukan, hanya mungkin kita kadang nggak tahu, oh ini sudah profil pelajar Pancasila atau yang diajarkan. Misalnya di kelas sudah, ini agak sedikit teoritis, teori motivasi perilaku manusia. Orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Aku dihukum, aku nanti gak enak sama teman piket lain misalnya kalau saya terlambat. Jadi itu berdasarkan karena sesuatu motivasi yang bukan dari rasa tanggung jawab di sini. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu nanti akan lebih luar biasa. Kita memiliki ajar dewantara. Jadi selama di pendidikan guru penggerak ini yang dulu itu adalah pokoknya belajar dewantara. Yang kita kenal ada 3 semboyannya. Keyakinan kelas. Nah, itu apa sih keyakinan kelas? Jadi disiplin positif ini salah satunya terwujud dalam suatu, selain disiplin budaya positif, disiplin positif, kemudian kemerdekaan belajar tadi, dan keyakinan kelas. Nah, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya sudah kita lakukan mungkin saat ini. Mungkin Bapak Ibu hanya menyampaikan kalau mereka di luar, jangan di dalam. Keyakinan kelas saya itu sudah ada saling mendengarkan, fokus belajar. Dari ini negatifnya dulu tuh tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Tidak boleh bermain saat belajar, itu main pena terus apa lagi, jadi fokus belajar. Hal-hal yang tidak menjadi fokus itu harus dibuang. Misalnya Pak Dwi misalnya yang sedang main pena, jadi ngomongnya ayo fokus dulu, bukan, gak boleh gitu. Jadi itu keyakinannya seperti itu. Keyakinan itu berarti sesuatu yang mereka yakini itu baik. Bermain di luar kelas untuk menggantikan dilarang main tadi. Kemudian karakter Makmus, saya agak narsis sih menuliskan di sana ada spanduk Makmus itu dari akronim maaf untuk ma-nya kemudian gitu. Tapi dengan adanya ini membantu kita supaya karakter mereka itu terbentuk, setidaknya terbiasa dulu. Oh hari ini bahkan kemarin saya ada sesuatu yang rasanya gitu, seneng gitu rasanya. Ada mau pulang kita setelah refleksi, ada yang berdiri azam gitu namanya, Bu, saya minta maaf ya hari ini sudah membuat ibu tadi marah karena tadi memang dia buat marah seperti itu. Jadi sesuatu yang mereka benar-benar diungkapkan bukan karena aturan, itu menjadi luar biasa ketika kita bisa menerimanya itu. Kemudian lingkungan positif itu ya dari keyakinan yang baik itu tadi. Jadi kata-kata yang ada negatifnya nanti Bapak Ibu pasti sudah punya aturan, punya tata tertib di sekolah, di kelas masing-masing. Tapi hanya saja mungkin belum tertulis, belum tersosialisasikan secara tertulis, mungkin hanya baru lisan. Sebenarnya sudah ada, misalnya kayak menulis itu yang rapi, kurangi tidak ada tipekan atau apa
tidak melakukan itu baik, tinggal kita mungkin menyampaikannya secara tertulisnya. Lanjut Pak Wi. Ya, ini karakter Marcus yang sudah saya coba lakukan di kelas, meskipun masih banyak kendala tantangan di sana sini. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel ini rasa hormat itu terdengarnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa bantu selesaikan bersama, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti saya akan segera kembalikan. Jadi enggak woi jileng pelit. Nah itu jadi kata-kata yang mungkin negatif atau kurang baik itu bisa kita perbaiki susunannya secara lisannya. Terlihatnya tuh berempati dan berperilakunya tersenyum dengan ramah. Jadi menyampaikannya pun tidak bantu gitu ya Pak Twi, sini tak bantu gitu. Jadi ada terdengarnya itu kalimatnya baik, terlihat seperti mimik mukanya itu berempati, kemudian berperilakunya itu menyampaikannya secara ramah, tidak hanya dan lainnya aja. Kemudian yang menurut keyakinan tabel P dan Y ya, ini yang T, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat dan sebagainya. Jadi secara teoritis. Lanjut Pak. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang ingin dituju sebenarnya? Rasa tanggung jawab. Jadi cukup tanggung jawab gitu. Nanti diuraiannya. Jadi ini kayak seperti memerintah. Kalau kalimatnya kita ambil seperti ini misalnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Sebenarnya keyakinannya apa yang ingin dituju? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Bisa mungkin disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan atau mungkin dilarang mengganggu teman. Nah itu kan ada kata dilarangnya. Keyakinan yang ini adalah keselamatan, menghormati orang lain, menjaga keselamatan orang lain dan diri sendiri. Dilarang menggunakan narkoba, itu lebih ke kesehatan. Jadi nanti kalau narkoba, mereka langsung kesininya narkoba. Jadi berganti atau menunggu giliran. Keyakinannya itu menghormati orang lain, bersabar dan budaya disiplin, antri, antri. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelas yang ingin dicapai, tujuan kedepannya yang dicapai itu keselamatan dan keamanan. Mungkin kata-katanya bisa diganti, bermain di luar kelas. Jadi katanya ini mungkin tidak ada lagi, atau ini berlarinya bermain di luar kelas, berlarinya berjalan di koridor, itu untuk menghindari, tujuannya padahal untuk supaya mereka tuh nggak naik-naik, lari-lari gitu. Jadi istilahnya berjalan di koridor, bermain di luar kelas. Lanjut Pak, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi hukuman. Nah ini ada kan? Nggak menjadi PR kamu ya. Tulis kata-kata, saya tidak akan mengulangi 100 kali. Hukuman itu tidak ada hubungannya antara kejadian dengan apa yang diberikan. Itu hukuman. Jadi kalau dia tidak mengerjakan PR, kok mencatat 10 kali? Ini kalau di sini tidak, karena terlambat ke sekolah. Apa hubungannya terlambat sekolah sama menulis? Kan tidak ada hubungannya. Itu hanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, terlambat lagi. Suruh lari, nggak ada hubungannya juga. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, juga tidak ada hubungannya. Jadi masih berupa hukuman. Konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kok dia coret-coret, ganti kertas temanmu. Nah itu konsekuensinya, hubungannya ada. Tapi kalau coret-coret, ayo kamu nyapu, nanti udah nyoret-nyoret. Nah itu tidak ada hubungannya, itu hanya berupa hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi kalau suruh ngepel, tapi karena dia lupain, itu ada hubungannya. Berarti itu konsekuensi. Lari mengelilingi basket 2 kali, kenapa? Karena terlambat masuk pas pelajaran PJOK. Masuk, jadi seperti itu. Ada hubungannya. Dan antara PR payu-payu. Nggak ada PR, nggak ada PR, sama ayung-ayung.
Tapi juga kadang nggak ada PR, nggak ada PR, nggak ada PR, tapi suruh misalnya ngerjakan di luar, tapi tidak mereka malah bermain nggak ada hasilnya. Itu meskipun ada hubungannya, tetapi kurang efektif mungkin seperti itu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nggak ada PR yuk. Kalau yang sudah pengalaman saya, kalau nggak mengerjakan PR, diremedi PR-nya itu, maksudnya dikerjakan lagi, bisa kerjakan lagi, atau pas istirahat tidak mengganggu proses dia belajar. Pas istirahat kamu di dalam ya kerjain PR, seperti itu. Itu ada hubungannya, ada korelasinya. Tapi kalau malah ditambah banyak, nah itu mungkin mungkin pun nyambung tapi ada sedikit hubungannya ya, lebih banyak. Lanjut. Jadi larang-larang. Ya, itu berarti nggak ada korelasi yang baik. Lebih ke ada hubungan dikit tapi seperti hukuman seperti itu. Jadi lebih baiknya pas mereka semua istirahat, misalnya ya anak itu di dalam kelas dikumpulkan. Tapi kok selama ini saya lakukannya besok dikumpulkan, jadi diulang lagi. Mungkin ya enak banget Bu ya, tapi dikasih tanda, oh kamu remedi. Sampaikan ada catatan sendiri ya. Anak ngomongnya kamu dapat 100 tapi remedi, dia ada sesuatu yang PS itu juga menjadi catatan sendiri. PS tapi dikerjakan di sekolah. Sebenarnya mudah kalau kita ini ya Pak Ibu ya. Kalau PS itu kelihatan banget dan baru kumpul tintanya masih basah. Di rapor itu sih gerjung-gerjung. Anak tidak piket, ya konsekuensinya dia istirahat nanti piket. Jangan pas pelajaran suruh piket, jadi mengurangi dia. Jadi korelasinya pas dan efektif, tidak mengurangi hak dia. Nah, dia netok dijewer sekarang nggak boleh. Itu di kelas dijewer hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati, sakit hati, jengkel. Padahal aku sebenarnya jengkel kamu. Ini dia malah jengkel dihukum itu. Kita males lah. Jadi kemudian ada unsur paksaan kalau hukuman itu mau nggak mau kamu dihukum kok. Mungkin sesuatu yang kita lakukan mungkin tidak fisik yang kita lakukan, tidak mungkin kalau sekolah kita tidak fisik. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Loh, aku ini dihukum guru langit memang nggak iso. Aku ya nggak iso. Jadi dia menghukum diri sendiri, seperti memvonis dirinya sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan yang ujung-ujungnya. Kamu ngerjain PR di sekolah ya? Enggak Bu, di rumah kok Bu. Padahal dia mengerjakan di sekolah. Jadi kesalahannya itu ditutupi dan istilahnya tidak jujur ya. Karena dia takut berhukum. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi meskipun PR-nya itu salah, PR-nya itu tidak benar, masih apakah itu jadi mungkin kita bisa panggilnya satu-satu. Panggil secara bingung. Nah itu menjadi momok dalam hati ya Pak ya. Itu bisa. Jadi itu memang suatu sendiri dalam hati kita ya. Semuanya ini nanti kembali sebenarnya cara mengatur emosi ya Pak ya. Hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya kita lakukan. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja. Mungkin dia harus seperti itu, tapi nanti ada ujungnya waktu itu aja selesai karena ada hubungannya. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggap, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi mereka merasa diasingkan karena misalnya lari sendiri misalnya. Meskipun itu PJOK itu juga membawa dampak bagi anak. Tapi bagaimana kita menyikapi ini? Nah, identitas gagal itu berupa hukuman. Jadi kalau kita gagal itu berupa yang kita sampaikan itu adalah hukuman. Salah satunya jadinya ada sakit secara fisik, misalnya, lari. Kemudian sakit hati itu yang lebih
identitas sukses jika ada konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu seperti yang kemarin waktu Rio bermain air di bahasa itu. Rio main air di kancaan Ciprati sampai basah dan temannya pada saat itu seneng loh kesempatan dengan alasan dibasahi Rio. Nah itu pada kesempatan itu saya mencoba memanggil Rio dengan mencoba meskipun di sini sambil mengingat langkah-langkah yang sebaliknya dilakukan restitusi itu seperti apa. Dipanggil dulu, ikuti ke mereka. Rio main air ya. Iya, kenapa dipanggil ke sini? Ada tahu nggak apa salahnya gitu? Tahu Bu, apa? Main air. Kenapa? Temannya basah. Saat itu gimana Pra? Senang. Senang, itu juga senang kalau main gitu. Jadi diajak mereka ke kondisi mereka supaya mereka tuh nggak ada rasa takut, aku ketika pakai Bapak Ibu guru. Setelah itu baru ditanyakan mengenai keyakinan kelasnya apa yang sudah disepakati. Terus mereka bisa menyimpulkan sendiri solusi. Sekarang kalau seperti itu, bagi orang lain bagaimana? Solusinya bagaimana supaya kamu tidak mengulangi itu lagi, supaya itu tidak terjadi lagi. Biarkan itu solusi keluarnya dari murid. Mereka akan ngerti sendiri. Kelas kemarin kotor karena bermain plastisin, karena kan udah patung dari plastisin. Saya panggil semua anak, saya tanyakan seneng ya, seneng Bu. Terus ada kerugian nggak sama orang lain, ada kelas kotor dan sebagainya. Apa keyakinan kelas kita bermain di luar Bu? Terus kalau seperti ini berarti kamu sedang melanggar keyakinan kelas kita. Apa yang dilakukan? Kamu nyapu Bu. Keluar dari mereka sendiri, bukan saya. Kamu nyapu tidak? Kami nyapu Bu. Sudah sapu bersihkan. Gitu. Jadi mereka pun membersihkannya juga seperti, tapi kadang anak-anak itu sampai ini gitu. Tapi setidaknya itu keluar dari mereka sendiri solusi itu akan menghasilkan buah manis yang ini. Lanjut Pak Bin. Maksudnya apa sih restitusi itu? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kamu mau gimana solusinya? Kamu harus nyapu, ambil sapu. Nah, gimana solusinya supaya? Tapi kita mengarahkan gimana supaya kelasnya bersih, supaya kembali seperti semula, tidak mengganggu pandangan orang lain dan sebagainya. Mengarahkan supaya mereka tuh kira-kira nanti ke nyapu gitu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, supaya mereka lebih jujur konsekuensinya. Melakukan pelanggaran berarti mereka harus melakukan konsekuensinya. Fokus pada solusi, bukan masalahnya. Kamu ini setiap hari nggak kerjain PR, setiap hari lambat, bukan itu yang difokuskan, tapi solusinya apa? Bagaimana caranya supaya tidak terlambat lagi, supaya rajin mengerjakan PR. Mengembalikan murid pada berbuat salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, ngecak PR terus. Paling Dika orang ngecak PR terus. Jadi mereka seperti dikelompokkan. Jadi dengan adanya restitusi, mereka mencari solusi sendiri. Nanti mengembalikan mereka ke teman-teman. Maksudnya mengembalikan itu rasa percaya diri teman-teman, apa segala sesuatu mereka kembali seperti yang lain, bukan dikelompokkan. Misalnya, ini terus, iya kayak bagaimana itu guru. Jadi mereka nanti yang seperti itu yang perlu direstitusi. Silakan mungkin dipanggil, mungkin nanti Musri manggilkan Pak Kevin, gitu kan, terus Musri manggil Yan, gitu kan, Pak Jono, Cio, gitu supaya yang itu kan direstitusi sebenarnya apa? Ini sakbal sama ini kan? Iya, manggilnya kalau kemudian. Seperti itu jadi nanti ini supaya ada solusinya, supaya dari
itu hal baik yang disampaikan oleh wali murid itu hal yang baik menurut saya. Jadi mereka tuh sebenarnya pro ke kita gitu loh, mau yang terbaik untuk sekolah kita gitu. Jadi ada hal yang kira-kira yang tidak baik mereka sampaikan. Perhatian dengan sekolah. Perhatian istilahnya gitu loh, Pak, yang sederhana perhatian. Jadi dengan itu kan nanti membuat lebih positif lagi, budaya positifnya ada. Jadi tidak ada teman. memang naik teman. Iya. Jadi hal seperti itu yang orang ini guru, tapi mungkin lingkungannya atau makanannya. Bapak ibu guru tapi mungkin memang dasarnya itu punya keterampilan, gitu kan? Jadi ada seperti itu. Jadi kembali. Tanya dia, kalau Pak Acari Pak jajan cici kafe terus, kalau Pak Acari aku kan diajar kayak gitu. Nah itu ya, itu bukan ini ya, tapi saya dari itu juga pernah saya keluar ide untuk tutor sebaya. Jadi saya pilih caranya supaya semua tersentuh tutor sebaya. Jadi kelas itu saya pegang yang sudah beliau, mereka akan berlomba benar dan berlomba maju duluan. Dan mereka melakukan senang hati loh, dengan senang hati karena merasa diakui kemampuannya. Ini Pak Guru kecil, Pak Guru Rangga ambil, bantu Ibu koreksi. Kita enak, anak ngerti. Meskipun itu juga kakak yang rata-rata saya juga belum begitu baik, tapi sudah lumayan. Jadi dengan tutor sebaya itu guru kecil mereka senang. Jadi berlomba, kadang ada yang anak misalnya si A itu anaknya nggak bisa matematika, pengen cepat ngumpul salah terus padahal dia tuh pengen jadi guru kecil. Sebentar ya, masih salah gitu, nanti dia suka ganti dulu. Aku ngerti prejikan. Setelah itu anteng Pak Dwi. Ada anak yang bisa anteng aja, ada anak yang nggak bisa sengaja nunggu bener-bener nunggu nih anak, nggak ngerjain apa-apa. Ketika sana, butuh bantuan Bu. Jadi itu sengaja nunggu. Kadang anak yang seperti itu yang perlu yang kita pegang, tapi nanti juga gimana cari solusi supaya dia tidak tergantung sama kita. Jadi pelan-pelan dilepaskan. Caranya gimana dia dengan keyakinan kelas itu bagaimana? Belajar mandiri misalnya. Jadi kalau kita dalami sebenarnya kegiatan kita di sekolah itu, aduh. Jadi memang benar-benar ini anakku gitu. Nanti kalau udah merasa kayak gitu, nah itu yang akan membawa kesadaran lebih bagi kita. Ini anakku. Saya membayangkan anakku 30 nih anakku. Mereka keluar anaknya. Gitu juga saya sampaikan ke wali murid. Ini anak saya juga di kelas. Ini anak saya. Kalau pulang anak. Jadi hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek. Kalau restitusi penguatan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau yang ini yang nggak nyamannya yang panjang. Kalau restitusi rasa nyamannya yang panjang. Punya dia pergi kelas loh, tapi enggak ada sekolah. Baru Pak Guru libur kok. Libur kapan? Iya, sudah satu minggu libur. Ternyata temannya rumah liburannya Sutra sendirian. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur nak. Nen Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur nak. Kasih tahu deh. Diulang-ulang ya Pak. Ada penekanan istilahnya. Dulu tuh sebenarnya sambil ketawa sih Pak, tonannya kita aja mungkin sama. Korban mendapatkan keadilan. Korban tidak ada korban. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman anak itu tersakiti. Kalau konsekuensi atau restitusi mendapatkan penguatan. Lanjut. Kita ambil yang aturannya adalah kamu harus itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Peraturannya apa? Udah kan 15 menit tuh. Mampu nggak kamu melakukan? Jangan lupa terima kasih. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi itu tadi restitusi itu berfokus pada solusi. Bagaimana anak-anak menemukan solusi dari apa yang dia lakukan. Untuk kita saya punya PR banyak. Ya, mati kayak kelas itu
Sunari, kayak Faisal, dan mungkin dulu kalau ada masih sini yang ada anak-anak kan kayak Saka atau siapa gitu, itu bagaimana solusinya?